Tidur lah tuh Alia di kamar khusus tempat dia emang buat nginep di rumah neneknya. Tapi pas dia lagi terlelap, Alia malah ngerasa ada yang menyentuh badannya. Samar-samar dia juga ngerasa ada bisikan lirih dari suara perempuan. Alia juga ngerasa kayak ada sebuah ciuman di bibirnya. Anjir, apaan nih? Jadi guys, gue pengen ngingetin sama kalian, kalau lagi nonton video-video RJ5, kalau bisa jangan sambil gelap-gelapan. Nyalain lampu kalian guys. Karena mata itu sangat berharga guys. Kalau sampai kenapa-kenapa, tentunya mata itu tidak tergantikan. Jadi syukuri dan jaga mata kalian selagi mata kalian itu masih sehat. Nah, beberapa waktu yang lalu, gue itu di DM oleh salah satu penonton setia RJL5. Yang ternyata anaknya itu membutuhkan bantuan. Dan tim RJ5 udah langsung ketemu sama orangnya. Dan inilah hasilnya. Anindira adalah salah satu pasien yang mengidap katarak sejak dia baru lahir. Kataraknya dikarenakan virus rubella saat ibunya masih mengandung. Jadi sekarang Anindira ini masih berjuang untuk sembuh dari penyakit kataraknya agar matanya itu dapat kembali berfungsi normal. Dan gue pengen ngajak kalian nih buat bersama-sama nih untuk mewujudkan mimpi Anindira agar dia dapat sembuh lagi, matanya bisa normal dan kembali mengaji seperti anak-anak biasanya. Langsung aja kalian bisa bantu dengan cara klik link yang ada di deskripsi. Setan suka sesama jenis? Lah, emang ada? Kembali lagi bersama gue Don Fajar Aditya, dimana pada kali ini gue akan bahas jeruk makan jeruk. Jadi ceritanya ada hantu perempuan menyukai perempuan. Loh, emang bisa? Jadi kemarin gue tuh dapet cerita ini dari Facebook yang pastinya, wah gila sih. Sebelum dimulai kayak biasa, jangan lupa nih follow Instagram gue Don Fajar Aditya. Dimana kok belum centang-centang biru, padahal yang nonton video itu nyampe 500.000, nyampe 1 juta. Ayo guys, biar cepet centang biru. Langsung aja deh kita mulai video pada kali ini. Berikut adalah ceritanya. Alia adalah seorang wanita usianya 20 tahun. Dia itu mahasiswi di salah satu kampus ternama di kota Surabaya. Alia ini bisa dibilang cantik lah karena emang perawakannya tinggi, badannya ideal, nggak terlalu gemuk, nggak terlalu kurus, kayak gitar Spanyol lah. Dia itu pokoknya idaman lelaki ya. Walaupun begitu ternyata Alia ini masih setia dengan status kejombloannya. Walaupun banyak yang suka, Alia ini masih pengen fokus kuliah karena emang udah masuk di pertengahan. Walaupun si Alia ini tomboy, tapi dia sangat mandiri. Bahkan dia itu kuliah sambil kerja juga untuk ngebantu supaya nggak nyusahin uang orang tuanya. Setelah selesai jam kuliah, biasanya Alia ini kerja di fotokopi deket kampusnya. Ya manfaatin waktu sebaik-baiknya lah. Alia punya 2 teman baik, namanya Aro sama Vina. Vina ini ternyata anak indigo, dia bisa tahu hal-hal sensitif. Seringkali Vina ini bisa ngelihat sosok-sosok hantu yang mengganggu Alia secara nggak langsung, tapi ya masih biasa-biasa aja, paling jahil doang. Sementara si Ardo itu sangat protektif sama Alia, karena emang mereka sohib dari SMP. Jadi kalau misalnya ada cowok yang mau macem-macem, Ardo ini nggak bakal tinggal diam. Ketiganya kuliah di kampus yang sama tapi beda jurusan. Nah si Alia ini jurusan ekonomi, Ardo IT, sementara Vina itu psikologi.
Ada yang kuliah jurusan administrasi negara kayak gue. Hari ini adalah hari terakhir masuk perkuliahan karena setelahnya bakal ada libur semester. Nah, rencananya si Alia ini pengen pulang ke kampung tuh, ke rumah neneknya. Sementara si Vina sama Ardo ini pengen nyusulin karena katanya kangen suasana pedesaan. Al, jangan lupa ya, ntar kabarin kita. Gue udah kangen banget sama suasana desa di tempat nenek lo. Iya. Kalian terakhir kali kesana 5 tahun lalu ya? Kayaknya itu pun cuma sehari ya gara-gara jemput gue. Iya, makanya kita mau nginep juga. Tahu sih nanti bakalan ngerepotin. Santai aja ya lah. Ntar gue tanyain nenek gue juga ya. Tapi inget Al, lo kudu hati-hati di sana. Jangan sepelein hal yang menurut lo nggak penting. Ale yang denger nasihat dari Vina, dia cuman iya doang ya. Karena emang si Ale ini tahu Vina itu bisa ngeliat setan. Jadi paling kadang suka nasehatin mengenai hal-hal seperti itu. Setelah selesai nongkrong, barulah mereka pulang ke rumah masing-masing. Nah, Alia sampai rumah tuh dia duduk-duduk santai sambil nungguin orang tuanya pulang dari kerja. Orang tua Alia ini emang suka pulang telat. Tapi walaupun begitu, Alia ini masih bersyukur ya karena orang tuanya itu bertanggung jawab sekaligus perhatian terhadap anaknya. Jadi di liburan ini si Alia itu ngambil cuti kerja lah, sekalian dia pengen liburan. Nah gak lama waktu maghrib pun tiba. Orang tuanya datang, mereka pun lalu sholat berjamaah. Allahu Akbar. Setelah selesai, Alia sama yang lain-lain tuh siap-siap ya buat mereka pergi ke rumah neneknya. Karena orang tuanya itu cuma nginep selama 2 hari doang karena dapat jatah cuti kantor selama 2 hari. Jadi si Alia nanti bakal nginep sendirian tuh di rumah neneknya. Sementara kakak-kakaknya katanya tuh pengen nyusul ya, tapi masih nggak jelas juga. 50-50 lah kalau prediksi bolanya. Hingga nggak lama, Alia pun tertidur di malam itu. Buat kalian yang punya pengalaman horor nyata, bisa kirim cerita kalian ke email rjl5 atau DM Instagram rjl5. Pagi itu suasana cukup cerah, akhirnya mereka berangkat tuh, naik mobil. Nah jalanan emang agak cukup lenggang. Di situ si Alia ngobrol-ngobrol ya sama ibunya. Sementara ayahnya Pak Rido, dia yang nyupir pada saat itu. Selama perjalanan, alhamdulillah lancar-lancar aja tuh. Hingga sekitar 5 jam berlalu tuh, mereka pun sampai di perbatasan kota M. Dari situ mereka lapar tuh, istirahat dulu lah buat nyari warung makan. Karena emang gak bawa bekal. Ya, Ardo sama Vina rencananya mau nyusul loh ke rumah nenek. Boleh nggak? Waduh, kalau itu nanti kita tanya nenek dulu ya. Kamu tahu kan nenek itu orangnya gimana? Iya ya. Si Alia sampai lupa tuh ngomongin masalah Vina sama Ardo ya ke orang tuanya. Walaupun udah nanya, ternyata orang tuanya juga nggak bisa mastiin. Karena emang neneknya Alia itu cukup sensitif ya, terutama terhadap kedatangan orang-orang yang baru. Si Alia bingung juga ya, sifat itu ada turun-temurun apa gimana. Tapi dia pikir lagi, jangan-jangan ini ada hubungannya dengan tempat tinggal dari neneknya yang agak sensitif dengan kedatangan orang-orang baru. Karena kalaupun ada yang mau nginep, pasti harus dilihat dulu tuh garis keturunannya. Si Alia juga bingung ya, kok masih ada peraturan kayak gitu. Selesai makan, mereka lanjut lagi tuh perjalanan. Membutuhkan waktu masih 3-4 jam karena rumah neneknya ini ada di pelosok. Nah, mereka mulai jalan tuh, ngelewatin jalan-jalan yang berliku dengan banyak pohon di kiri dan kanan. Suasana di sana sangat dingin karena cuacanya cerah, suhunya tapi malah turun drastis. Setelah cukup lama di perjalanan, akhirnya mereka sampai tuh di rumah nenek, rumah tua yang masih berdiri kokoh. Rumah nenek Alia didominasi cat warna coklat dengan bahan yang terbuat dari kayu, dindingnya tuh dari anyaman bambu. Khas rumah desa zaman dulu lah. Sempet pengen direnovasi, tapi sama nenek itu malah nggak dibolehin. Halamannya sangat luas dengan berbagai macam pohon yang tumbuh di samping rumahnya. Ada tanaman obat-obatan, pokoknya suasana rumah nenek tuh sangat terasa asri.
Ditambah lagi rumah nenek ini ada di paling pojok di antara rumah lainnya. Meskipun begitu, nenek ternyata tidak takut tinggal sendirian karena suaminya sudah meninggal lama. Alia yang baru turun langsung disambut sama neneknya tuh. Halo nenek. Mereka di situ berpelukan tuh karena emang udah lama nggak ketemu. Nah nenek Alia ini usianya 70 tahun ya. Walaupun begitu dia masih sehat dan aktivitasnya itu masih sangat lancar. Nenek sangat senang dengan kedatangan Alia, cucu yang dirindukan. Alhamdulillah, akhirnya kamu kesini juga ya, Ndu. Nenek kangen. Iya, Nek. Alia juga kangen sama nenek. Wah, rumah nenek masih sama aja ya. Gak ada yang berubah. Sama-sama masih menyejukkan kayak dulu. Kamu ini, ya udah sana istirahat dulu, Gi. Alia yang kecapean langsung masuk ke kamarnya tuh. Dia lalu segera tidur. Nah, pas udah tidur ini, si Alia itu tidur sendirian ya. Ternyata dia nggak ngeh dengan keanehan yang terjadi di malam itu. Jadi pas pagi hari nih, pas dia lagi bangun, ternyata dia lihat kasurnya itu basah. Loh, kapan gue ngompol ya? Alia tentu keheranan dong, gue kan udah gede. Kok gue ngompol sih? Akhirnya ya udahlah dia langsung jemur aja tuh kasurnya di luar. Loh, kamu ngompol, Al? Alia yang diledekin ayahnya cuman diem doang tuh. Karena dia juga nggak tahu ya kenapa kasurnya itu bisa basah. Hari itu Alia diajakin nenek pergi ke ladang ya. Yaudahlah mereka jalan tuh. Alia bener-bener ngenikmatin pemandangan ya yang masih asri, hawanya juga dingin. Ya bosen lah tiap hari lihat gedung-gedung bertingkat melulu. Tapi nggak lama di situ si Alia ini ngeliat ya ada satu sosok cewek pakai baju putih, rambutnya panjang dan itu terlihat cantik. Cuman anehnya cewek ini tuh lagi berdiri di atas pohon sambil tersenyum. Nah gak lama si Alia tuh ngeliat lagi ke arah pohon. Ternyata ceweknya udah gak ada. Loh mana itu cewek ya? Gue halu apa gimana nih? Yaudah lanjut tuh si Alia main-main di ladang. Gak lama dia juga ngeliat ada satu sosok cewek nih seperti lagi memperhatikan dia. Di situ dia jadi bener-bener merinding. Lalu dia ngajak neneknya udahlah supaya cepet-cepet pulang aja ke rumah. Jangan main-main di ladang lagi. Alia juga ngerasa kayak capek banget gitu loh. Padahal dia nggak ngapa-ngapain. Ya udahlah akhirnya dia balik tuh buat istirahat di rumah. Di malam harinya, ini di malam kedua ya, si Alia itu bantuin orang tuanya yang bakal pulang lagi ke kota besok harinya. Sementara Alia bakal nginep lagi tuh di situ. Nah, karena emang dia masih ngerasa capek banget ya, mungkin efek perjalanan. Akhirnya si Alia tidur lagi di kamar sendirian. Tidurlah tuh Alia di kamar khusus tempat dia emang buat nginep di rumah neneknya. Tapi pas dia lagi terlelap, Alia malah ngerasa ada yang menyentuh badannya. Samar-samar dia juga ngerasa ada bisikan lirih dari suara perempuan. Alia juga ngerasa kayak ada sebuah ciuman di bibirnya. Dia yang masih loading, belum bereaksi sampai dia sadar kalau emang dia tuh lagi tidur sendirian. Astagfirullah, dia langsung bangun tuh, duduk gitu ya. Terus dia lihat, loh ini gue sendirian. Terus tadi siapa gitu, apa gue halu, apa gimana. Tapi rasanya itu benar-benar nyata. Tapi kalau gue halu, kok tadi gue denger kayak ada suara desisan gitu ya. Dan di kamar itu ya benar-benar kosong, gak ada orang. Ya udahlah karena dia haus, Alia pun keluar buat ngambil minuman. Alia jalan tuh keluar, suasananya benar-benar gelap. Dia nyalain lampu dan dia jalan ke dapur buat ambil minuman. Hingga samar-samar si Alia ini dengar ada suara tawa dari belakang rumah. Tapi dia terlalu takut buat melihat. Setelah minum, si Alia ini langsung buru-buru tuh lari dia ke kamar. Jadi si kamar Alia ini ada di paling depan, neneknya itu ada di paling belakang. Sementara kamar orang tuanya ini ada di tengah. Nah sebelah kamar Alia ini ada sebuah ruang tamu yang cukup luas. Ya udahlah Alia pun tidur kembali. Hingga nih pas pagi harinya dia bangun. Lagi-lagi kasurnya basah. Alia frustasi dong, nanti pasti diledekin lagi nih sama bapaknya. Tapi mau gimana lagi? Kasur Alia ini harus tetap dijemur. Ngompol lagi ya, Al? Aduh,
anak ayah satu ini. Rasa-rasanya si Alia ini pengen ceritainnya apa yang dia alamin ke orang tuanya. Tapi nggak mungkin karena takut nanti menyinggung perasaan neneknya. Ya kali, mau gibahin orangnya ada di depannya. Hari itu orang tua Alia pamit ya akan segera pulang. Sementara si Alia ini lebih lama lagi. Ya iyalah namanya juga liburan. Da papa, da mama. Kira-kira apa yang akan terjadi dengan Alia? Setelah ortunya pulang, otomatis cuma ada Alia sama neneknya doang tuh di rumah. Nah, Alia juga harus sendirian karena neneknya ini kan harus pergi ke ladang buat ngambil sayuran. Lagi asik-asiknya duduk, tiba-tiba nih si Alia ini denger ya ada suara ketukan pintu dari belakang rumah. Lah, tumben nenek lewat pintu belakang. Biasanya dari pintu samping. Ya udahlah, akhirnya si Alia jalan tuh ke belakang rumah. Pas dia buka pintu, ternyata gak ada siapa-siapa dong. Cuman ada pohon-pohon tinggi doang. Samar-samar si Alia juga dengar ada suara cekikikan perempuan dari atas pohon. Dan pas si Alia lihat ke atas pohon, di situ ada sosok perempuan dengan baju putih, seperti lagi melambai-lambaikan tangan ke arahnya. Alia di situ kaget ya, tapi dia masih rada lola. Siapa ya perempuan itu? Hingga gak lama, Alia itu baru sadar kalau mungkin aja dia bukan manusia. Buset, jurik! Alia langsung tutup pintunya. Perasaan itu benar-benar campur aduk ya. Jantung itu deg-degan. Dia pikir gue halu nih, gue pasti halu. Sejak kapan coba gue bisa lihat setan? Setelah Alia meyakinkan dirinya kalau dia itu cuman halu doang, dia duduk lagi tuh. Nah, gak lama setelah Alia duduk, dia ngelihat kayak ada neneknya itu ada di samping rumah gitu loh. Tapi dia bingung ya, loh nenek bukannya masih di ladang, kok udah pulang gini hari? Nah, karena penasaran si Alia ini lihat ke samping rumah, ternyata neneknya gak ada, kosong, gak ada siapa-siapa. Ya udahlah, nanti gue tanya aja, pikir Alia pada saat itu. Nah, sore harinya nenek akhirnya pulang tuh ke rumah. Disitulah si Alia nanya sama neneknya. Nek, tadi nenek kenapa pulang cuma sebentar? Mana ada, Ndu. Nenek di ladang terus loh. Pulangnya ya pas tadi sore. Hah? Terus tadi siapa? Memangnya ada apa, Al? Gak apa-apa kok, Nek. Oh iya, teman Alia ada yang mau nyusul ke sini. Kira-kira boleh gak ya, Nek? Oh, ya boleh dong. Tapi nanti ya, setelah seminggu kamu di sini. Si Alia akhirnya iya doang tuh. Dia sempat mikir ya kenapa harus nunggu seminggu coba. Tapi ya udahlah, daripada nanti nggak dibolehin neneknya kan pikirnya. Hari-hari berlalu tuh dengan semakin banyak keanehan di rumah neneknya. Yang paling aneh itu setiap hari Alia ini harus menjemur kasurnya karena setiap pagi pas dia bangun kasurnya selalu basah. Di hari ke-6 saat Alia di rumah nenek, gangguan itu malah semakin horor. Alia mutusin buat pura-pura tidur aja untuk mengetahui sebenarnya apa sih yang terjadi di kamarnya. Jadi ceritanya Alia itu sengaja tidur larut malam. Dia menjemin mata tapi telinganya itu dia pasang ya. Dia pengen tahu sebenarnya ada apa sih di kamarnya. Walaupun tubuhnya itu merinding, tapi Alia masih coba buat tetap tenang. Ketika malam semakin memancarkan suara jangkrik, sama-sama Alia dengar ada suara gerasak-gerusuk, tapi dia masih nggak berani buka mata. Alia di situ juga ngerasain seperti ada yang menyentuh badannya, sebuah tangan yang terasa sangat dingin. Anjir, apaan nih? Dia juga ngerasa seperti ada sebuah kecupan di dahinya. Alia benar-benar udah ngerasa nggak tahan nih. Siapa coba makhluk yang berani-beraninya berbuat seperti ini? Saat si Alia ini buka mata, dia ngeliat ada sekelebat tuh bayangan lewat di jendela, disusul dengan suara cekikikan tawa perempuan. Jantung Alia di situ berdetak nggak karuan ya. Ini apa coba yang gue alamin? Masa ya gue halu tapi tiap hari kayak gini? Tapi ada satu hal yang Alia ini tahu, kalau mungkin aja sosok hantunya itu adalah perempuan. Loh, hantu perempuan? Tapi kok gituin gue yang perempuan? Lah ini konsepnya kayak gimana coba?
Nggak mau pikir panjang, di situ Alia langsung baca-baca doa aja dah. Hingga akhirnya dia ketiduran tuh. Dan besok paginya lagi-lagi kasurnya kembali basah. Hari ketujuh Alia jalan-jalan tuh sama sepupunya lain yang ada di desa itu ya. Mereka keliling-keliling desa lah. Tapi pas di lapangan Alia ini ngeliat pohon besar yang ambruk. Dan anehnya si Alia itu ngeliat di atasnya kayak ada sosok pocong dengan raut wajah yang menyeramkan. Gak lama dia lihat lagi sosok itu udah menghilang. Astagfirullah, barusan apa? Si Alia awalnya pasti takut banget dong, tapi makin kesini makin lama dengan keanehan yang dia alamin dia udah makin terbiasa. Dan dia juga meyakinkan gitu di hatinya. Ini gue beneran halu kali ya liburan kali ini. Malam ini adalah malam terakhir sebelum besok teman-teman Alia ini pada nyusul. Ya udahlah, akhirnya dia pamitan tuh sama sepupu-sepupunya. Alia pun balik ke rumah neneknya. Malam kembali tiba. Kayaknya Alia ini lupa baca doa tidur deh. Pas dia lagi nyenyak-nyenyaknya, dia tuh denger kayak ada suara orang lagi ngobrol di kamarnya. Hingga pas Alia mau gerakin badan gitu loh, dia sama sekali nggak bisa gerak. Alia ngerasa lagi-lagi tubuhnya tuh kayak dipegang. Tapi dia tuh pengen bergerak nggak bisa gitu loh. Sampai akhirnya dia benar-benar ketiduran lagi. Dan pas bangun, kasurnya udah kembali basah. Aduh, jemur lagi deh gue. Alia hanya bisa menghela nafas. Dia tuh pengen mikir kalau kejadian kemarin-kemarin itu hanyalah halu. Tapi masalahnya kasurnya itu basah hampir setiap hari. Karena nggak mau terlalu capek mikirin hal kayak gitu, akhirnya si Alia ini bantu neneknya aja lah bersih-bersih. Karena emang nanti temennya itu Vina sama Ardo bakal datang. Sekitar jam 3 sore akhirnya teman-teman dari Alia ini datang ya. Mereka menggunakan sepeda motor. Saat pertama tiba di sana, si Vina ini gelagatnya kayak orang aneh gitu lah. Alia sama Ardo tuh menyadari hal tersebut. Nah, si Vina ini tidur sekamar sama Alia, sementara Ardo tidur di kamar yang tengah. Karena emang mereka capek tuh perjalanan jauh naik motor lagi. Mereka lalu istirahat. Al, ada 2 setan tuh yang naksir sama lo. Satu setan kayak Kunti gitu, tapi bukan Kunti. Sama satunya lagi sosok pocong perempuan. Hah? Terus gimana? Tenang aja, nikmatin aja. Siapa tahu lo dinikahin kan? Emang udah diapain aja sih lo? Digrepe-grepe kan? Mampus. Lo ngomong gitu gue usir ya lo dari sini. Seneng banget kan lo liat gue tersiksa. Tiap hari juga gue jemurin nih kasur gegara ngompol tahu. Udah tenang aja. Malam ini mereka berdua nggak berani gangguin lo, karena kan ada gue di sini. Setelah mereka ngobrol, akhirnya mereka tidur tuh berdua karena emang udah sangat kecapean. Nah, pas pagi harinya si Alia itu kaget ya, pas bangun kasurnya itu nggak lagi basah. Dan dia itu di malam itu sejak kedatangan Vina ngerasa tidur itu jadi nyaman, nggak ada suara gerasak kerusuk lagi. Dan sejak kedatangan Vina itu, Ale ngerasa jadi lebih tenang di rumah nenek. Dia udah nggak diliatin lagi tuh sosok-sosok yang dia lihat kemarin-kemarin. Sampai di hari ketiga, yang anehnya nih, uniknya, neneknya itu nyuruh si Alia ini buat mandi kembang terlebih dahulu ya, sebelum dia nanti pulang bareng si Vina dan juga Ardo. Pulangnya itu bukan boti ya, bonceng 3, bahaya nanti. Jadi si Vina sama Ardo nanti si Alia sama sepupunya. Malam itu bulan purnama bersinar dengan terangnya. Si Alia langsung mandi kembang pada saat itu. Pure. Alia juga bingung ya kenapa sih setiap dia ke rumah neneknya itu kayak wajib tradisi seperti ini. Tapi dia menghormati neneknya aja lah pada saat itu. Selesai mandi, si Alia ini disuruh minum air hangat dan juga istirahat. Nah, setelah tidur, neneknya besok pagi berpesan tuh sama si Alia. Udah, Ndu. Apapun yang terjadi, kamu lupain aja ya. Si Rasti dan Lina emang suka ganggu orang. Rasti? Lina? Siapa, Nek? Yang selalu nemenin tidurmu setiap malam. Maklum, mereka sukanya cewek. Hah? Jeruk makan jeruk dong.
Jeruk makan jeruk dong. Di situ Alia baru tahu ya, kok bisa ya ada hantu perempuan suka sama perempuan juga. Ini namanya jeruk makan jeruk dong. Di situ Alia merinding dan kengerian gitulah. Karena intinya dia tuh geli membayangkan apa yang terjadi dengan dirinya. Dia masih berharap yang ngerasa badannya disentuh, terus kayak bibirnya dicium, itu hanyalah halu belaka. Tapi walaupun begitu, Alia tetap menikmati ya suasana pulang kampung dan momen bersama neneknya. Nah setelah kejadian itu, kalau Alia ini nginep lagi di rumah neneknya, dia tuh nggak pernah mau tidur sendirian. Dan dia juga nggak menceritakan hal tersebut ke orang tuanya, karena dia menganggap itu bukanlah sebuah hal yang besar. Itu deh guys, sebuah cerita jeruk makan jeruk. Gimana menurut kalian? Apakah pernah ada yang ngalamin juga? Boleh banget komen di bawah. Apakah ini hanya sebuah tipu daya setan? Entahlah, tapi sebenarnya cerita ini tuh mirip sama cerita yang pernah ada di Om Mamat yang ini nih. Intinya cerita pada kali ini nggak enak tuh jeruk makan jeruk. Enaknya minum es jeruk sambil makan stik daging. Ambil baiknya, buang buruknya. Sampai ketemu di episode berikutnya. Ciao.